Assalamualaikum sahabat muslim semua. Kali ini kita akan membahas peradaban Islam di Palestina. Peradaban Islam di Palestina memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Palestina memiliki nilai penting dalam sejarah Islam karena merupakan tempat-tempat suci bagi umat Islam. Beberapa situs suci Islam terletak di Palestina, termasuk Masjid Al-Aqsa di Kota Lama Yerusalem, yang merupakan salah satu dari 3 masjid suci dalam Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait peradaban Islam di Palestina. 1. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu situs paling suci dalam Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tempat ini memiliki nilai historis dan keagamaan yang tinggi. Masjid Al-Aqsa terletak di Kompleks Al-Haram Asy-Syarif di Kota Lama Yerusalem. Dua, Yerusalem. Yerusalem memiliki makna penting dalam Islam karena berbagai peristiwa sejarah terjadi di sana, termasuk Isra Mi'raj, perjalanan malam Nabi Muhammad SAW. Kota ini juga memiliki situs-situs suci seperti Kubah Batu dan Tembok Ratapan. 3. Sejarah Islam di Palestina. Islam masuk ke wilayah Palestina pada awal abad ke-7 Masehi, ketika pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab merebut Yerusalem pada tahun 638 Masehi. Penaklukan ini terjadi dengan damai dan dihormati oleh penduduk setempat. Peran pendidikan dan kebudayaan. Palestina seperti banyak wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tradisi pendidikan dan kebudayaan Islam yang kaya. Universitas Al-Quds yang didirikan di Yerusalem pada tahun 1965 adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang penting di wilayah ini. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam, meskipun wilayah ini telah melalui berbagai peristiwa konflik dan ketegangan. Masyarakat Islam di Palestina telah bertahan dan terus berkembang. Umat Islam di sana memiliki peran aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Palestina telah menjadi bagian dari berbagai kekaisaran kuno, termasuk Mesir, Babilonia, Assyria, Persia, Yunani, dan Romawi. Zaman Bizantium dan Kekhalifahan Arab. Setelah penaklukan oleh Kekaisaran Romawi, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Pada abad ke-7, wilayah ini ditaklukkan oleh pasukan Arab dalam ekspansi Islam. Pada abad ke-11, wilayah Palestina menjadi pusat konflik salib, di mana pasukan Eropa salib dan pasukan Muslim bertempur untuk mengendalikan wilayah ini. Pada abad ke-16, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, di mana tetap berada selama berabad-abad. Perlu diingat bahwa situasi di Palestina seringkali terkait erat dengan konflik politik dan sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Israel dan Palestina. Ini telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk dan memunculkan berbagai tantangan
bagi kelangsungan peradaban Islam di wilayah tersebut. Mari lanjut membahas kisah tentang Yaman. Yaman memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat peradaban Islam. Islam pertama kali masuk ke Yaman pada abad ke-7 Masehi. Bersamaan dengan perluasan kekhalifahan Islam, pada awalnya Yaman terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil. Tetapi seiring waktu, wilayah ini menjadi bagian dari berbagai kekhalifahan dan dinasti Islam. Beberapa aspek peradaban Islam di Yaman melibatkan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sistem pendidikan. Salah satu kota yang penting dalam sejarah Islam di Yaman adalah Sanaa. Menjadi pusat pembelajaran dan pusat budaya, ketenaran Sanaa terletak pada arsitektur Qassi. Terutama bangunan-bangunan bersejarah yang hingga saat ini masih dapat ditemui di kota tersebut. Selama berabad-abad, Yaman juga menjadi tempat penting bagi perdagangan dan hubungan budaya di antara wilayah-wilayah Islam. Kehidupan ekonomi di Yaman didukung oleh perdagangan rempah-rempah, kopi, dan barang-barang lainnya. Namun, kondisi politik dan sosial di Yaman telah mengalami fluktuasi sepanjang sejarahnya. Dengan demikian, peradaban Islam di Yaman mencerminkan sejarah yang kaya dan kompleks. Tetapi saat ini, situasi konflik telah membawa dampak negatif pada kondisi kehidupan masyarakat di negara ini. Yaman memiliki warisan yang kaya dan beragam, mencakup periode-periode yang berbeda dari zaman kuno hingga zaman modern. Berikut adalah tinjauan singkat tentang sejarah Yaman. Zaman kuno. Kerajaan Sabah-Sheba. Sabah merupakan salah satu kerajaan kuno yang berada di wilayah Yaman dan terkenal karena kekayaannya. Kota terkenal Marib menjadi pusat kerajaan ini. Yaman mengalami berbagai dinasti dan pemerintahan selama abad pertengahan, termasuk dinasti Rasulid 1229 sampai 1544 dan dinasti Tahirid tahun 1454 hingga tahun 1517. Kekuasaan Ottoman pada tahun 1517, Yaman menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah setelah kekalahan Kesultanan Mamluk. Zaman modern. Britania Raya memainkan peran penting di Yaman pada awal abad ke-20. Yaman Selatan menjadi koloni Britania sebelum memperoleh kemerdekaan pada tahun 1967. Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu pada tahun 1990 membentuk Republik Yaman yang bersatu. Proses penyatuan ini tidak selalu mulus dan menyebabkan konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sejarah Yaman mencerminkan dinamika kompleks dari kekayaan budaya dan konflik yang telah mempengaruhi wilayah ini selama berabad-abad. Saat ini,
Yaman menghadapi tantangan besar untuk mencapai stabilitas dan pemulihan. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu dan masuk surga. Mari kita lanjut bahasan kita tentang penyebaran Islam di Iran. Penyebaran Islam di Iran memiliki peran kunci dalam sejarah dan perkembangan negara tersebut. Berikut adalah ringkasan singkat tentang penyebaran Islam di Iran. 1. Awal penyebaran Islam. Islam tiba di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran pada abad ke-7 Masehi melalui penaklukan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh komandan seperti Khalid bin Al-Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang besar terjadi di wilayah ini, terutama pada pertempuran Nahavan pada tahun 642 Meter yang mengakibatkan kekalahan pasukan Sasaniyah dan memungkinkan Islam untuk menetap di Iran. Dua, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Setelah penaklukan, wilayah Iran menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Kekhalifahan Abbasiyah. Selama periode Abbasiyah, kota Baghdad di Irak menjadi pusat kekhalifahan, tetapi pengaruh Iran meningkat di bawah pemerintahan Abbasiyah. Tiga, dinasti-dinasti lokal. Pada abad ke-9, kekuasaan pusat Abbasiyah mulai berkurang dan dinasti-dinasti lokal Iran muncul seperti dinasti Tahirid dan Samanid. Pada abad ke-10, dinasti Buwayyid mendominasi Iran dan mereka memeluk sekte Syiah Islam. Empat, pertumbuhan Syiah. Syiah menjadi agama mayoritas di Iran dan pemerintahan-pemerintahan Syiah seperti dinasti Safawiyah 1501 sampai 1736 memainkan peran penting. Shah Ismail I, pendiri dinasti Safawiyah, memilih Syiah sebagai agama resmi negara pada abad ke-16. 5. Zaman modern. Pada abad ke-20, Iran mengalami perubahan besar dengan revolusi Islam pada tahun 1979 yang menggulingkan pemerintahan Syah Pahlavi yang pro-barat dan mendirikan Republik Islam di Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah. Sejak saat itu, Iran telah menjadi negara dengan mayoritas Syiah dan memiliki pengaruh regional dan global dalam hal kebijakan politik, keamanan, dan agama. Penyebaran Islam di Iran mencerminkan perjalanan sejarah panjang yang melibatkan konflik, perubahan dinasti, dan perubahan politik. Pengaruh agama, terutama Syiah, telah menjadi elemen penting dalam identitas Iran dan membentuk karakter budaya dan politik negara tersebut. Sekian dulu bahasan video tentang Islam. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan bahasan Islam, maka ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.
Sahabat semua,